Salam, selamat pagi. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahan bacaan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Dan temanya adalah Lydia yang dipakai oleh Tuhan. Yang menjadi ayat sentral fokus pembacaan kita terdapat pada ayat 14b. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam nats ini bercerita Paulus mendapatkan penglihatan untuk memberitakan Injil ke daerah Makedonia pada ayat yang ke-9. Dan dia menyimpulkan bahwa Allah telah memanggil mereka untuk pergi memberitakan Injil secara lebih luas kepada orang-orang yang berada di daerah tersebut pada ayat yang ke-10. Nah, ketika dia tiba di Makedonia, mereka berkesempatan untuk memberitakan Injil kepada perempuan yang berkumpul di salah satu tempat persembahyangan orang Yahudi. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang yang bernama Lydia pada ayat 13 dan 14. Dan pada ayat yang ke-14 di situ menceritakan bagaimana perjumpaan Rasul dengan orang-orang yang ada di sekitar tempat sembahyang orang Yahudi tersebut. Khususnya mereka perempuan-perempuan yang sedang duduk di situ. Bapak Ibu saudara-saudara, Lydia adalah seorang pengusaha perempuan yang mempunyai tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi dan dia lebih berpendidikan. Dan di dalam kisah ini bahwa Tuhan membuka hati dan pikirannya. Dia memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Hati Lydia tidak hanya tersentuh tetapi juga terbuka. Kalau kita bisa melihat dari latar belakang kehidupannya, sebenarnya Lydia adalah seorang yang bukan dari suku Yahudi. Tetapi ternyata dia percaya kepada Tuhan. Dan imannya semakin diteguhkan ketika dia mendengarkan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pada waktu Paulus melakukan pelayanannya di daerah Filipi, akhirnya Lydia dan sesi keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Dan kemungkinan Lydia adalah orang pertama yang percaya kepada Kristus di daerah Filipi. Lydia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, dapat kita pahami bahwa Paulus dan Silas tidak hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Mereka juga memberitakan Injil kepada perempuan khususnya di luar daripada suku Yahudi. Dan ternyata Lydia mampu menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dia mampu membawa sesi keluarganya percaya kepada Tuhan dan dibaptis sebagai tanda hidup baru di dalam Kristus. Bapak Ibu, Lydia adalah pintu pelayanan jemaat mula-mula di daerah Filipi. Anugerah kehidupan yang terus-menerus kita alami, Bapak Ibu, adalah hasil daripada karya dan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberikan segala kebaikannya. Atas respon terhadap anugerah tersebut, kita dituntut untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Seperti Lydia yang menjadi pintu jemaat di Filipi, kiranya kita juga dapat dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dipakai dalam tugas pelayanan kita, menjadi memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu kiranya memberkati kami, memakai kami seperti Tuhan memakai Lydia, menjadi saluran berkat. Tuhan kiranya menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.